Selamat pagi Bu Bidan. Selamat pagi, Bu. Mari, Ibu, silakan duduk. Iya Bu Bidan, terima kasih. Sama-sama. Bagaimana kabarnya, Bu? Baik Ibu, bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah kalau begitu. Oh iya, perkenalkan, nama saya Bidan Fira Gustianti. Saya yang setiap harinya bertugas di klinik bidan Permata Ibu. Kalau Ibu dengan Ibu siapa? Nama saya Ibu Dwi Bu Bidan. Oh, Ibu Dwi, ternyata senang bisa berkenalan dengan Ibu. Sama-sama Bu Bidan. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Begini Bu Bidan, saya berencana ingin mengganti KB saya Bu. Saya kan sudah 6 bulan pakai KB suntik 1 bulan, tapi saya tidak begitu suka karena berat badan saya naik. Jadi saya tidak percaya diri. Saya hampir tidak punya waktu untuk memperpanjang masa KB suntik 1 bulan saya. Dan saya rasa ini sedikit merepotkan karena harus setiap bulan disuntik. Takutnya saya hamil karena lupa atau tidak punya waktu untuk memperpanjang masa KB suntik saya ke ibu. Karena jarak rumah saya ke tempat Ibu Bidan sangat jauh. Oh, jadi Ibu ingin mengganti jenis KB Ibu yang sekarang. Ibu ini juga seorang yang sangat sibuk ya? Boleh Ibu ceritakan tentang pekerjaan Ibu? Iya Bu Bidan, saya seorang guru di SMA 1 Jayapura. Saya mengajar matematika. Memang Ibu, saya adalah wanita yang sibuk dengan pekerjaan. Tiap hari pun paling lama 6 jam saya berada di rumah. Dan itu pun jarang. Banyak sekolah lain yang membutuhkan tenaga kerja saya Bu. Gitu. Apa ada keluhan lain selama menggunakan KB suntik? Kalau masalah keluhan selama ini, saya tidak pernah merasakan keluhan yang berat, Ibu. Hanya saja saya ingin menggantinya dengan KB jenis lain. Oh, begitu. Sebelumnya Ibu. Oh, baik, Bu. Sebelumnya usia Ibu berapa ya? Usia saya 27 tahun, Ibu, dan saya punya 2 anak. Anak kedua saya usianya 1 tahun. Nah, karena kesibukan Ibu pasti akan kesulitan mengatur waktu untuk memperpanjang masa KB suntik Ibu. Dan karena kesibukan juga, Ibu mungkin akan lupa datang ke tempat bidan untuk disuntik KB suntik 1 bulan. Nah, kira-kira jenis KB apa yang Ibu inginkan untuk mengganti KB suntik 1 bulan ini? Dan apakah suami sudah setuju kalau Ibu ingin mengganti alat kontrasepsi yang lain? Apakah suami juga sudah setuju kalau Ibu mengganti alat kontrasepsi? Suami saya setuju, Bu Bidan. Saya sudah bicarakan hal ini, tapi mengenai jenis alat kontrasepsi yang lain, saya belum tahu, Bu Bidan. Saya belum punya pilihan. Bisa Ibu jelaskan tentang jenis alat kontrasepsi yang lain, Bu Bidan? Tentu saja bisa, Bu. Sebenarnya dalam hal ini saya memerlukan kehadiran suami Ibu agar Ibu dan suami sama-sama bisa paham tentang alat kontrasepsi sehingga nantinya keputusan bisa diambil bersama. Tapi tidak apa-apa, Ibu. Nanti pada pertemuan berikutnya saya harap Ibu dan suami bisa datang kembali ke sini. Ke sini ya. Nah, baiklah kalau begitu, karena Ibu sudah menggunakan KB suntik, maka dalam hal ini saya akan menjelaskan kembali kepada Ibu mengenai jenis KB yang lain, yaitu seperti pil, spiral atau IUD, kemudian implan yang di tangan, yang terakhir itu kondom. Namun, saya akan sedikit menyampaikan beberapa hal tentang KB suntik. Nah, KB suntik ini ada yang 1 bulan yang mengandung siklopem dan 3 bulan depo-progestin dan depo-provera. Nah, keuntungannya itu tidak mengganggu hubungan suami istri. Nah, kemudian dia juga cepat mengembalikan kesuburan. Kemudian kerugiannya berat badan ibu bisa menjadi naik. Kemudian setelah setahun menggunakan dan berhenti haid belum teratur, ada bercak darah pada awal pemakaian.
Nah, pertama ini KB pil nih. Nah, Ibu, untuk KB pil ini kita mengenal 2 jenis saja. Nah, yang pertama mini pil atau pil progestin. Pilihan yang terbaik bagi ibu yang mau menyusui dan ingin menggunakan pil. Mulai diminum pada minggu ke-6 setelah melahirkan, sangat efektif selama masa menyusui. Yang kedua, yaitu pil kombinasi. Nah, pil ini sangat efektif bila diminum setiap hari. Bila berhenti minum pil KB ini dapat terjadi kehamilan. Nah, kemudian kelebihannya yang pertama itu tidak mengganggu hubungan intim dengan pasangan. Bisa digunakan wanita segala usia. Kemudian kesuburan segera kembali setelah dihentikan. Dan terakhir itu mengatur siklus haid. Nah, kemudian kekurangan KB pil ini yang pertama, 3 bulan pertama bisa merasakan mual, kemudian perdarahan atau bercak darah, terutama jika lupa terlambat minum pil, kemudian merasakan sakit kepala, berat badan bisa naik, kemudian biasanya haid akan terhenti. Kalau yang 3 bulan. Nah, Ibu, kemudian ada jenis KB implan, yaitu yang dipasang di daerah tangan. Nah, ini terbagi menjadi 2 jenis kecil, yaitu Norplan, Implanon, Indoplan, Sinoplan, dan Jadena. Nah, keuntungan dari metode ini adalah yang pertama pengembalian tingkat kesuburan, kemudian bebas dari pengaruh estrogen, tidak mengganggu ASI, kemudian perdarahan lebih ringan, tidak menaikkan tekanan darah, dan mengurangi rasa nyeri haid. Nah, Bu, keuntungan dari Kemudian pemasangan ada IUD KB itu yang pertama Spora tuh atau cocok yang biasa untuk disebut mencegah dengan kehamilan IUD. atau Nah, menjarangkan ini kehamilan dalam alat atau jangka benda yang yang dimasukkan ke panjang, dalam rahim kemudian ibu tidak yang sangat mengganggu efektif, reversibel, laktasi dan atau berjangka menyusui, panjang. Nah, kemudian keuntungannya tidak itu yang pertama berinteraksi cocok dengan untuk mencegah obat-obatan, kehamilan atau menjarangkan kemudian dapat kehamilan. dipasang segera Kemudian tidak setelah mengganggu melahirkan laktasi atau atau keguguran. menyusui, tidak Kemudian berinteraksi dengan kesuburannya itu cepat obat-obatan, kembali kemudian setelah dapat IUD-nya dipasang segera dicabut. setelah Nah, melahirkan atau kekurangan dari IUD keguguran. ini, Bu, Kemudian efek kesuburan cepat efek kembali setelah sampingnya itu IUD terhadap dicabut atau siklus haid. dibuka. Nah, Kemudian ataupun kekurangan menstruasi ibu IUD yang pertama sering efek sampingnya atau terhadap siklus mengejutkan gitu. haid, Namun tidak kemudian berbahaya dan bukan perdarahannya salah, bercak atau bukan spotting di tanda antara siklus kehamilan haid. atau Yang terakhir penyakit, kadang-kadang nyeri tanda haid kelainan atau lebih penyakit. dari Nah, biasanya. kemudian perdarahan. Nah, baik Bu, yang terakhir itu Perdarahannya tuh KB cuma kondom. bercak kayak Nah, KB kondom spotting di ini antara siklus metode untuk haid. Kemudian mencegah kadang-kadang masuknya nyeri sperma ke haid dalam lebih vagina dari dan dapat biasanya. digunakan oleh Nah, laki-laki atau kemudian yang terakhir perempuan. nih Bu, KB Nah, kondom. kemudian Nah, KB kondom juga kondom memiliki ini dengan keuntungan Bu. metode Yang pertama, mencegah mudah masuknya sperma ke digunakan, dalam tidak vagina perlu dan dibantu dengan dapat tenaga digunakan oleh medis untuk lelaki atau menggunakannya. perempuan. Dan saya ingin konsultasi lagi dengan suami tentang KB apa yang akan saya pilih. Oh, baik Ibu, saya tunggu di pertemuan selanjutnya ya Bu. Baik, terima kasih Bu Bidan atas penjelasan yang sudah dijelaskan kepada saya. Baik Bu, sama-sama. Terima kasih Bu, saya pamit. Iya, hati-hati ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.